Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus salihan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan Allah, insyaallah di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang apa yang ditanggung oleh imam dari makmum. Dan menurut pandangan jumhur ulama bahwa imam menanggung dari makmum yaitu hanya bacaan Al-Fatihah. Selain daripada itu tidak ditanggung oleh imam. Makanya terjadi perbedaan pendapat tentang apakah wajib membaca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah atau tidak. Terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hanafi bahwa tidak perlu membaca Al-Fatihah sama sekali. Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah sama sekali, karena semua bacaan imam adalah bacaan makmum, baik dalam salat sir maupun dalam salat jahar. Itu menurut pandangan mazhab Hanafi. Menurut pandangan mazhab Maliki dan Hambali, imam apabila membaca Al-Fatihah pada salat jahar, yaitu salat Maghrib, Isya dan Subuh, maka makmum apabila terdengar bacaan imam maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah kalau terdengar bacaan imam, artinya pada salat jahar. Tapi kalau pada salat sir, yaitu duhur dan asar, makmum tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam, maka wajib makmum mengulang Al-Fatihahnya. Itu menurut pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Menurut mazhab Syafi'i, baik salat sir maupun salat jahar wajib makmum mengulang Al-Fatihah. Dan semua sudah kita bacakan dalil masing-masing. Jadi ini Pak, ini pengetahuan kita untuk berlapang dada di atas perbedaan. Ini adalah ijtihad di atas dalil, bukan sesat dan bukan bid'ah. Jadi baik tak akan kegop bid'ah barang kahau juga. Jadi hanya gara-gara berbeza pemahaman dengan yang kita pahami, lalu semua orang jadi bid'ah, itu juga menunjukkan sempitnya ilmu kita. Dan juga kita jangan sembarangan mengatakan orang sesat hanya gara-gara ada orang yang mengatakan saya enggak baca Al-Fatihah kalau mendengarkan imam membaca, misal begitu contohnya. Bisa jadi beliau melaksanakan pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Cuma satu sebagai catatan, boleh mengambil pandangan manapun, karena itu semuanya hasil ijtihad, dan ijtihad tidak ada dosa. Yang salah ijtihad pun masih dapat satu pahala.
boleh mengambil pandangan manapun, namun yang perlu dicatat, jangan mencampur adukkan mazhab dalam satu urusan. Itu yang perlu dicatat, karena nanti akan menyebabkan batalnya solat dalam pandangan mazhab manapun. Jadi jangan berwuduk dengan gaya Syafi'i, salat dengan gaya mazhab lain. Nanti waktu ditanya ke mazhab Syafi'i, dia bilang mazhab ini bilang batal salatmu. Kita tanya ke mazhab yang lain, juga batal salatmu. Tadi wuduk enggak ikut gaya kami, enggak ikut seperti syariat yang kami, ijtihad kami. Makanya jangan asal-asalan mencampur-campurkan pandangan ijtihad dalam satu urusan. Ini yang perlu kita benar-benar jaga. Baik, kita lanjut berikutnya, al-ahkam al-khassah bil imam. Ada beberapa perkara yang dibicarakan tentang seputar hukum khusus masalah imam. Di sini dicatat ada 4 masalah yang perlu difahami dan mengerti tentang masalah khusus yang bersangkut paut dengan masalah imam. Yang pertama, hal yu'amminul imam iza farigha min qira'atil fatihah awil ma'mum huwa alladhi yu'amminu faqat. Nah, ini perkara pertama yang dibicarakan seputar masalah khusus yang berkenaan tentang imam, yaitu apakah imam harus mengucapkan amin setelah membaca al-fatihahnya sendiri, atau cukup makmum yang mengucapkan amin. Ini di dalam ijtihadnya imam-imam mazhab terjadi khilaf. Kita selama ini kan enggak ada masalah apa-apa, artinya kita imam waladhdallin, langsung imam juga mengucapkan amin. Ternyata dalam wawasan fikih, dengan luasnya khazanah keilmuan para ulama mujtahid dan luasnya pemahaman mereka tentang dalil, sehingga menimbulkan khilafiyah. Kita tidak sadar bahwa dalam masalah itu saja ternyata ada khilaf. Makanya orang sekali berulang-ulang saya katakan, kalau tidak mau mengaji, orang otaknya mengkerucut. Orang kalau tidak mau mengaji itu mengkerucut. Pertama yang mengkerucut otaknya, lama-lama nggak ada otak. Pertama mengkerucut, ada gop salah mendum, ada gop salah mendum, semuanya salah. Padahal dia nggak pernah tahu bahwa begitu luas wawasan agama ini. Ini contoh barang. Jadi sibuk di kedai kopi, duduk bicara mengenai salah orang yang dia sebenarnya nggak pernah tahu itu betul salah atau tidak, nggak pernah tahu. Maka paling mulia orang kalau mau mengaji, sempatkanlah waktu, ajak yang lain mengaji setengah jam setelah maghrib, didoakan oleh malaikat. Malaikat memohon ampun untuk kita, ilmu juga sama-sama kita bertambah. Sebenarnya yang paling banyak tambahan ilmu bukan jamaahnya, tapi ustaznya. Jadi ustaznya terpaksa baca ulang. Sebelum mengajar itu dibaca ulang. Jadi yang paling ngelem tambah ilmu so gure dengan mengulang. Kalau tidak pernah membawa pengajian, nggak pernah ulang lagi itu. Makanya kadang-kadang ada gure-gure yang sibuk mengatakan dirinya guru, tapi dia nggak pernah mengulang apa yang dia baca. Ini juga salah satu daripada jebakan syaitan. Merasa diri alim padahal tidak alim. Baik, ini permasalahan kan sederhana. Imam ikut baca amin atau cuma makmum yang harus baca amin setelah al-fatihah? Zahaba Malik ila annahu la yu'ammin. Ternyata mazhab Malik mengatakan imam tidak perlu mengucapkan amin, cukup makmum. Begitu kata mazhab Malik.
wa zahaba jumhurul fuqaha ila annahu yu'minu kal ma'mum sawa. Jumhur ulama menyebutkan imam ikut mengucapkan amin bersama makmum. Rupanya ada pandangan mazhab Malik yang mengatakan tidak perlu mengucapkan amin. Jadi waladdallin, makmum saja yang ucapkan amin, imam tidak perlu, kata mazhab Malik. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap imam disuruh baca amin. Ya. Kenapa bisa terjadi? Karena dalil. Jadi kalau kita mau meluaskan bacaan, itu di dalam ilmu tarikh tasyri' itu diajarkan sebab-sebab khilafiyah, sebab-sebab timbulnya khilafiyah. Salah satunya karena berbeda memahami dalil, atau ada dalil yang sampai ke satu imam tidak sampai ke imam yang lain, atau ada dalil menurut imam ini sahih, menurut imam yang lain tidak sahih. Maka terjadi. Jadi jangan kira imam 4 ini itu mereka apa istilahnya bermain-main dengan menetapkan hukum. Tidak, semua pakai dalil. Maka mohon maaf saya katakan bahawa terlampau bahasa katanya kurang ajar, bahasa Melayunya terlampau yang mengatakan bahawa 4 mazhab itu tak pakai dalil, itu enggak usah ikut, itu perkataan mereka. Ini terlampau, bahasa Acehnya kurang ajar. Jadi ikut 4 imam mazhab enggak boleh, ikut dia boleh. Jadi kalau dibilang ini menurut mazhab Syafi'i, ini menurut mazhab apa, pakai mazhab. Jadi ikut dia boleh. Ini aneh ini. Padahal semua mereka terjadi perbedaan karena dalil. Nah, mana dalil yang menyebabkan perbedaan itu? Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iza ammana al-imam fa aminu. Fa in manna fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaikah ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Jadi Rasulullah mengatakan ketika imam telah mengucapkan amin, maka aminlah engkau. Kata Nabi, barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampunkanlah dosa-dosanya. Barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampunkanlah dosa-dosanya. Hadis sahih. Ini juga menunjukkan bahawa malaikat mengaminkan bacaan imam. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahawa Rasulullah mengatakan kalau imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Di situ berarti makna hadis antara imam dan makmum sama-sama mengucapkan amin. Ini dalil bagi jumhur ulama yang mengatakan imam pun disuruh ucapkan amin dengan dalil ini. Dan ada satu fadilah yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Apakah malaikat salat di belakang kita? Wallahu alam. Bisa ya, bisa tidak. Apakah malaikat ikut berjamaah? Bisa ya, bisa tidak. Wallahu alam. Karena malaikat itu bisa berjamaah dengan sesamanya, bisa juga berjamaah dengan manusia. Bisa jadi mereka mengucapkan amin tanpa harus salat bersama kita. Jadi dia ketika waladdallin, dia pun mengucapkan amin, memohon kemakbulan dari permintaan hamba. Nah, yang berbarengan dengan aminnya malaikat diampunkan dosa dalam hadis ini. Hadis kedua juga dari Abi Hurairah. Hadis malah riwayat Bukhari Muslim dengan derajat sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Rasulullah berkata, kalau imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim
waladdallin faqulu, maka ucapkanlah amin. Nah, hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan imam mengucapkan amin, tapi imam kalau mengucapkan waladdallin, kalian makmum ucapkanlah amin. Ini hadis yang dipegang oleh Imam Malik yang mengatakan, coba lihat dalam hadis ini, Rasulullah enggak suruh imam mengucapkan amin, tetapi menyuruh makmum mengucapkan amin. Nah, kalau begitu siapa yang salah? Tidak ada yang salah dalam urusan ini, karena semuanya berdiri di atas dalil. Nah, inilah ijtihad, inilah warna ijtihad. Nah, ini menunjukkan bahawa yang selama ini kita kira enggak ada masalah dalam masalah itu, ternyata juga terjadi khilafiyah. Kita enggak bisa menghindar, Pak. Dari khilafiyah ini enggak bisa hindari. Ya. Baru bisa terhindar dari khilafiyah kalau kita bangai mendung, hana yang careng. Kalau kita diberikan kekuasaan Allah untuk pintar, apalagi Nabi mengatakan setiap 100 tahun sekali ada umatku yang menjadi pencerah, mujtahid, ya. Dia memperbaharui, artinya bukan baru agama, dia memberi pencerahan pada umat. Setiap 100 tahun sekali ada satu orang yang Allah beri kuasa, dan itu rentetannya banyak sekali, Pak. Ya, banyak sekali rentetan orang-orang pintar yang pintarnya melampaui rata-rata, itu banyak sekali. Yang kita mungkin mengira kok bisa, tapi terjadi. Ya, kita sama lihat tayangan-tayangan Ustaz Hadi Hidayat saja ketika menyebutkan hadis ini nomornya ini ayat ini nomor ini, itu saja kita sudah bingung. Kita kok nggak bisa? Kenapa dia bisa? Dia makan apa? Kan begitu. Tapi Allah beri kuasa, itu semuanya Allah beri kuasa. Imam Syafi'i sudah dijelaskan berulang-ulang dalam manaqibnya, itu kepintarannya melampaui rata-rata, kepintarannya, ya. Sampai kitab Muwatta punya Imam Malik itu ada dijual sampai hari ini, itu kitab Muwatta setebal ini, itu dihafal oleh Imam Syafi'i tanpa hilang satu koma dan titik pun. Imam Malik enggak sanggup menghafal kitabnya sendiri, Imam Syafi'i habis hafal. Itu baru belajar ke Imam Malik, bingung Imam Malik, ya. Jadi imam-imam yang lain juga pintar. Imam Hanafi itu terkenal pintarnya, ya. Semuanya mereka punya kepintaran yang melebihi rata-rata. Kita yang lebih hebat lagi, kita membodohi semua mereka, hanya bangai, dan yang paling careng. Ini berarti kita yang paling hebat, ya. Nah, itu orang yang tidak menghargai kekuasaan Allah di atas orang lain. Baik, itu permasalahan pertama, bahwa menurut jumhur ulama imam ikut mengucapkan amin. Namun begini, Pak, ya, antara waladdallin dan amin itu tidak boleh disambung, ya. Ini nggak boleh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, nggak boleh. Ini ada imam kadang-kadang terburu-buru waladdallin amin, enggak boleh. Kenapa amin itu harus dipisahkan? Supaya jangan sampai terwaham seakan-akan dia menjadi bahagian Al-Fatihah. Amin itu bukan bahagian Al-Fatihah. Hukum membacanya pun bukan rukun, itu hanya sunnah. Yang enggak baca pun enggak apa-apa. Makruh meninggalkannya. Jadi jangan terburu-buru, ya. Dan itu kita sudah pernah bahas, saya rasa. Ada 6 tempat saktah, 6 tempat disuruh diam sejenak, ya. Jadi sampai habis Al-Fatihah disuruh diam sejenak, baru baca surat. Habis surat disuruh berdiam sejenak, baru takbir. Jadi jangan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, itu enggak bagus solat itu, ya. Jadi ada saktahnya dia, dan itu bahagian dari tumakninahnya salat, ya. Baik, permasalahan yang kedua, al-mas'alah as-saniyah, mata yukabbirul imam takbiratul ihram,
kapan imam itu mulai mengucapkan takbiratul ihram. Sederhana kan Pak? Kalau kita fikir begini, begitu dengar judul mata yukabbirul imam takbiratul ihram, kapan imam mengucap takbiratul ihram, kita pasti berfikir memang ada masalah apa? Kan ada masalah apa? Kapan imam mengucapkan takbiratul ihram? Kita kan selama ini ya nggak ada masalah imam ya, kapan imam mengucapkan takbiratul ihram. Ternyata khilaf dalam pandangan ulama mazhab, itu khilaf. Wa qala al-jumhur, jumhur ulama, mayoritas ulama menyebutkan la yukabbirul imam illa ba'da tamamil iqamah wastiwa'us sufuf. Imam jangan bertakbir kecuali setelah selesai iqamah. Syarat pertama selesai iqamah, wastiwa as-sufuf, dan dia telah merapatkan saf, baru takbir. Jadi imam, seperti yang kita ulang berkali-kali, tugas imam memperhatikan saf, balik badan ke belakang, enggak usah terburu-buru takbiratul ihram. Selesai iqamah, balik dulu badan ke belakang, lihat kanan kiri, lalu ucapkan sunnah, mengucapkan seperti Nabi, sawu as-sufuf, saf rapat, wa'tadilu, rapi, seimbang. Bahkan Nabi itu sampai menuju ke kanan, menuju ke kiri, dia yang rapatkan, dia rapatkan sampai digusuk-gusuk dada sahabat. Lalu Nabi mengatakan, la takhtalifu, jangan engkau berpencar dari saf, artinya jangan sampai saf mereng-mereng. Kenapa? Fatakhtalifu qulubukum, kalau engkau sering tidak bagus saf, maka Allah juga akan merusak persatuan hati kalian. Jadi yang menyebabkan rata-rata orang tidak bisa bersatu sesama jamaah masjid, karena saf salat kadang-kadang enggak dijaga. Nabi sudah kasih tahu itu efek. Jadi Nabi sampai ke kanan, enggak solat dulu, Nabi sampai lihat ke kanan dulu, lihat ke kiri, dia berjalan ke sana untuk merapikan saf. Jadi menurut jumhur ulama, takbiratul ihram imam baru dimulai setelah selesai iqamah dan selesai sempurnanya saf, baru takbir. Makmum pun jangan ada yang gertak-gertak imam. Jadi ketika imam lihat kanan, lihat kiri, kata imam yang mata kosong, tamam. Nanti ada makmum yang enggak sabar, aja takbir juga katanya. Itu jangan coba-coba Pak. Ini solat itu kalau sudah dipimpin imam, kita harus taat pada imam. Jadi jangan sok-sok teng di depan imam, nak jadi sembahyang mahan katanya. Jangan Pak. Tetap hormat dan taat pada imam. Itu kita di bawah komandonya. Bapak sama pilot aja enggak berani macam-macam. Sama pilot pesawat berani macam-macam. Turun sebentar. Enggak berani. Imam lebih mulia daripada pilot. Jadi jangan digertak-gertak imam, kecuali imam heng, itu baru. Itu menurut jumhur ulama. Jadi di situ baru boleh takbir. Ternyata mazhab Hanafi, wa qala al-Hanafiyah, menurut mazhab Hanafi, inna mawdi'at takbir huwa qabla an yatimma al-iqamah wastahsanu 'inda qawli al-muazzin qad qamatis salah. Coba dengarkan yang kita tidak pernah dengar selama ini. Kapan imam mengucapkan takbir? Kata mazhab Hanafi, yaitu sebelum selesai iqamah. Paling bagus ketika muazzin atau yang iqamah mengucapkan kalimat qad qamatis salah. Jadi imam sedang orang yang qamat qad qamatis salah, imam sudah Allahu akbar. Itu menurut mazhab Hanafi. Kan anda pernah dengar Pak? Tapi gila katanya kan kakak sesat kan? Sesat tu kan sesatnya. Kita enggak pernah dengar. Kita enggak pernah dengar dan enggak pernah berjalan ke luar-luar negeri yang punya pandangan yang berbeda dengan kita. Makanya kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang bagaikan katak dalam tempurung. Suraya tapi entang dalam peluknya aju-aju.
tapi reman luar biasa. Nah, ini model-model begini, tong kosong nyaring bunyinya. Artinya apa? Kita ucapkan ini berulang-ulang, berlapang dadalah kepada perbedaan. Itu memang akan terjadi. Jadi kalau ada sedikit-sedikit perbedaan di kampung atau dalam jemaah, tanya dulu, nanya dalam kitab. Misal begitu, itu sudah okey itu. Jangan langsung kata tanya, mudah-mudahan tubuh ana sah mayang mudah tubuhnya. Tetanya, jangan begitu, Pak. Tanya, pelajari, bijaksanalah dalam berilmu. Jadi insya-Allah kalau sudah sampai ke tingkat itu, kita tetap bersahabat, duduk di kedai kopi bersama, ada sedikit masalah tetap bersama. Masalah perbedaan itu kan kecil sekali itu, dan enggak ada dosanya pun, enggak ada dosanya. Yang dosa itu yang enggak sembahyang subuh. Kita dengan orang yang enggak sembahyang subuh cukup akrab-akrab, ya dolong walaupun hanya sembahyang, dolong dengan sesama, ya musuh lu ku benci kuing ji. Jadi mudah-mudahan begitu. Aneh gaya kita berfikir. Apalagi sempat pengajian dipimpin oleh orang ekstrim, habis. Yang juga punya sifat seperti itu, habis, enggak ada lagi. Jadi satu jamaah benci ke jamaah yang lain. Itu akibatnya. Kalau saya pribadi, mohon maaf, saya akan menghindar dengan amalan yang sifatnya akan menimbulkan permusuhan dan tidak sesuai dengan yang ditulis. Artinya mudah-mudahan Allah izinkan saya tidak akan berdongeng untuk menyuhana lu depu, bukan hana lu depu. Tapi yang saya karang sendiri jawaban tanpa ada pernah bacaan, saya tidak akan lakukan. Hana lu tejut pegahnya. Tidak berani saya kasih tahu yang saya tidak pernah baca. Allah alam. Baik. Jadi Imam Hanafi ternyata mengatakan paling bagus, bahkan beliau mengatakan wastahsanu, paling bagus imam itu segera takbir pada kalimat qad qamatis shalah. Dia sudah Allahu Akbar. Apalagi ini? Kenapa lagi terjadi perbedaan pendapat? Ternyata berbeda di atas dalil. Berbeda di atas dalil, bukan karangan. Menurut jumhur ulama, bersandar pada dalil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu faqala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla yukabbir fi shalah. Kata Anas, Rasulullah itu kalau sebelum takbir itu beliau selalu menghadapkan wajahnya ke makmum. Jadi sunnah hadapkan wajah ke makmum. Imam itu balik dulu ke belakang. Jadi bukan hanya pegang mic, sawu subuhakum. Itu kalau dipikir sawu. Kalau dipikir sahur, karena biasanya orang mengucap sahur kayak gitu juga, sawu kan ini. Jadi orang pikir sahur, padahal sawu itu rapikan misalkan. Itu bukan hanya pegang mic gini, tapi balikkan badan. Lihat dulu, yang jarang suruh rapatkan. Sekali lagi, makmum jangan mengira alah menyampi, namu pulih ke ketemayang juga kata begitu. Ini makmum sudah hang so lagi kan. Memang begitu, Nabi kata Anas selalu membalikkan badannya, dia lihat dulu ke belakang. Sudah, baru kemudian faqal, Rasulullah berkata setelah dia balik badan ke makmum, baru dia berkata aqimu sufufakum wa tarasaw, rapikan dan rapatkan saf, fa inni arakum min wara'i dhahri, aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Ini mukjizat Nabi. Jadi kejadian sesuatu di belakang Nabi bisa melihatnya. Maksud bisa melihat, malaikat bisa menyampaikan ke Nabi, ini belakangmu si fulan. Jadi Nabi tahu kalau terjadi sesuatu pelanggaran di belakang tubuhnya. Hadis ini menunjukkan Nabi tidak takbir kecuali selesai saf rapi, baru Nabi takbiratul ihram. Nah, ini diambil oleh jumhur ulama, hadis riwayat Bukhari diambil oleh jumhur ulama mengatakan bagusnya takbiratul ihram begitu setelah selesai itu. Mazhab Hanafi mengambil dari hadis dari Bilal bin Rabah riwayat Abu Daud, Ahmad di dalam Musnad Ahmad, juga dengan derajat yang hasan, yaitu hadis dari Bilal. Fa innahu rawa, Bilal meriwayatkan annahu kana yuqimu lin nabi. Jadi Bilal sedang melakukan iqamah setelah diperintahkan oleh Nabi. Jadi yang perintahkan iqamah itu imam. Yang perintahkan iqamah imam. Kalau jamaah belum datang atau ada acara apa di luar masjid, azan sudah, mesin tent udah bunyi,
udah bunyi ten ten, imam lihat jamaah belum datang, kayaknya belum habis acara misal apa, misal di rumah fulan, imam berhak mengatakan jangan qamat dulu, kita tunggu. Apalagi misal kita lihat dari jauh, ohnya awaknya katruk, awaknya belum wuduk lagi, maka imam mengatakan jangan qamat, kita tunggu. Itu hak imam. Nah, jadi jangan pula muazzin katruk wate gudu mami tanpa imam bego. Kata imam, ikah anak aku pegang, anak dengar pengajian nyan hak lum ke iqamahnya. Nah, jadi juga muazzin jangan sok-sokan. Imam imam yang suruh iqamah itu imam. Nabi yang suruh Bilal iqamah. Tergantung imam lihat kondisi. Ya, kalau sudah siap lebih cepat daripada waktu tet juga boleh. Ini belum datang, masih 5 menit lagi kan, semua udah lihat ke sana semuanya. Karena biasanya kayak gitu, Pak. Lihat ke sana semuanya. Ini pengajian kok lama kali, lihat ke sana semuanya. Kan? Lalu imam melihat ini udah ramai dan orang sudah siap semuanya. Imam boleh mengatakan udah qamat. Muazzin jangan coba-coba mengatakan belum teruk wate, getam tanpa dia kata kadua kena dampak. Ya. Jadi Nabi menyuruh Bilal iqamah. Lalu kemudian faqana yaqulu lahu, Bilal mengatakan, ya Rasulullah, la tusabbiquni bi amin. Bilal sempat mengatakan ke Nabi sebelum melakukan iqamah, ya Rasulullah, mohon jangan dahului aku dengan amin. Ya, jangan dahului aku dengan amin. Fahadha yadullu ala anna Rasulullah kana yukabbir wal iqamah lam tatim. Mazhab Hanafi mengatakan hadis ini menunjukkan bahawa Bilal mengucapkan ke Nabi, ya Rasulullah, jangan engkau dahului aku dengan amin. Maksudnya Bilal takut dia belum selesai iqamah, Rasulullah sudah amin. Ini menunjukkan apa? Kata mazhab Hanafi, Rasulullah sudah duluan takbir sebelum selesainya iqamah. Inilah kenapa mazhab Hanafi mengatakan paling bagus sedang iqamah, imam langsung takbiratul ihram. Ini jangan salah-salah bawa pulang, Pak. Ini mazhab Hanafi. Jadi nanti jangan sampai ada yang bawa pulang pengajian hidayah dilancang garam kesesat anali. Kesesat pengajian. Masa imam disuruh takbir sedang iqamah? Ini bukan pengajiannya sesat, bapa sesat. Ini menurut pandangan mazhab Hanafi. Nanti ada yang bilang lagi di luar sana, kupu ya purno mazhab lain, mazhab Syafi'i hana bereh long. Gara-gara hana bereh-bereh mazhab Syafi'i ke maka jikaru tabi-tabi. Gara-gara hana bereh-bereh pengajian mazhab Syafi'i, makanya ribut terus-terusan gara-gara itu. Dengan begini kita mencoba mengecilkan keributan, walaupun kita tetap bermazhab Syafi'i. Saya melaksanakan hari-hari mazhab Syafi'i habis. Apa yang dilakukan mazhab Syafi'i saya lakukan. Begitu juga kita, nggak perlu lari dari mazhab Syafi'i. Namun dengan mengetahui seperti ini, lapang dada kita, ada kok pendapat lain. Pusyik pegang macam-macam. Pusyik karuh nampu. Lagi mana tuh kan toboh tuh Jadi jemaah melakukan Allah, ini ternyata menjadi bahagian khilafiyah. Kapan iman memulai takbir? Nah, ini permasalahan yang kedua. Permasalahan yang ketiga, irtifa' al-imam anil ma'mumin. Bolehkah posisi imam lebih tinggi daripada makmum? Misal imamnya lebih tinggi daripada makmum. Menurut jumhur ulama, ya, bahawa imam dibolehkan lebih tinggi daripada makmum, tapi hukumnya makruh kecuali tingginya hanya sedikit. Kecuali tingginya hanya sedikit. Jadi kalau tingginya sedikit itu satu bonbon, ini lantai makmum berdiri, imam berdiri di atas satu lantai yang berbeda, mungkin satu bonbon keramik itu dimaklumi, tidak mengapa. Atau lebih sedikit tidak mengapa. Tapi kalau tingginya mencapai satu keramik atau keramik, dibolehkan tapi makruh, salatnya tidak disukai. Nah, ini pandangan menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Nah, kemudian ternyata juga ada pandangan lain yang menyebutkan bahawa tidak dibolehkan sama sekali. Nah,
Dalam mazhab Hanafi tidak dibolehkan sama sekali. Dan juga mereka berbeza pendapat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada dua hadis yang disebutkan. Ya. Pertama, hadis dari Sabit yang menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam amman nas 'ala al-mimbar liyu'allimahum as-salah. Wa annahu idza kana arada yasjuda nazala 'ala nazala min a'la al-mimbar. Rasulullah pernah salat itu di atas panggung untuk mengajarkan salat bagi makmum. Namun ketika beliau bersujud, beliau turun dari mimbar tersebut. Sampai begitu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hadis lain dari Huzaifah yang menyebutkan bahawa pernah Huzaifah mengimami salat dan beliau sedang berada di atas tempat yang lebih tinggi. Ibnu Mas'ud langsung menarik baju Huzaifah lalu menurunkan Huzaifah ke tempat yang sejajar dengan makmum. Lalu setelah salat, Ibnu Mas'ud mengatakan ke Huzaifah, alam ta'lam annahum kanu yanhauna an zalik? Tidak tahukah engkau bahawa ini pernah dilarang oleh Nabi? Jadi ada dua dalil, satu membolehkan, satu lagi tidak membolehkan. Jadi kesimpulannya apa? Dalam pandangan jumhur ulama boleh, tapi perbezaan antara tinggi imam dengan makmum itu sedikit yang dibolehkan. Tidak boleh kalau terlalu tinggi. Kalau imamnya di bawah, makmum di atas, itu dibolehkan. Imam di bawah, ada makmum di lantai 2. Kan sering masjid lantai 2. Dibolehkan selama masih ada makmum di bawah. Itu mau lantai 10 pun boleh. Yang enggak boleh apa? Enggak ada makmum di bawah, imam tirau kali kembiut. Makmum dia tuh mendung. Itu yang enggak boleh. Orang Syiah, kalau bapak lihat tayangan salatnya orang Syiah, itu orang Syiah salatnya dalam lubang. Ini imamnya makmum di atas, imamnya di bawah dalam lubang sana. Itu tidak dibolehkan. Tapi ya kita maklumlah, Syiah ya banyak sekali hal yang tersesat dalam mengambil keputusan syariat. Baik, yang terakhir untuk malam ini. Setelah itu kita bisa bertanya jawab sebentar. Permasalahan yang keempat, hal yajibu 'alal imam ay yanwil imamah aw la? Imam itu wajib berniat menjadi imam atau tidak? Kalau makmum wajib berniat jadi makmum. Karena kalau enggak berniat jadi makmum, maka dianggap tidak ikut imam walaupun dia berdiri di belakang imam. Misal kita berdiri di belakang imam tapi enggak kita niat jadi makmum, kita berarti enggak ikut imam, salat sendiri walaupun posisi kita berada di belakang seseorang. Nah sekarang imam, apakah imam wajib berniat jadi imam? Apakah wajib mengucapkan begini misal dalam hatinya waktu membersihkan niat? Dalam mazhab Syafi'i kan membersihkan niat ketika takbiratul ihram. Apakah wajib mengucapkan imaman? Misal dia salat, usalli fardal maghrib salat rakaat mustaqbil al-qiblah adaan imaman lillahi ta'ala. Misal, apakah wajib itu bagi seorang imam? Kalau makmum wajib, dalam mazhab Syafi'i makmum wajib. Nah, zahaba qaumun ila annahu laysa zalika biwajib. Satu kelompok, artinya ada satu kelompok imam yang mengatakan itu tidak wajib. Imam enggak wajib mengucapkan imaman karena berdasarkan hadis Ibnu Abbas annahu qama ila janbi Rasulillah ba'da dukhulihi fi shalah. Ibnu Abbas ketika salat bersama Rasulullah tidak mendengar bahawa Rasulullah menyengajakan diri untuk membersihkan imaman. Ada kelompok lain, wara'a qaumun anna hadza muhtamal wa annahu la budda min zalik idza kana yahmilu ba'dha af'alis salah 'anil ma'mumin. Jadi ada kelompok lain yang mengatakan bahawa wajib meniatkan diri menjadi imam. Ini semua adalah masalah-masalah khilafiyah, namun hal ini perlu diutarakan agar kita tahu begitulah keadaan syariat dalam fikih. Jadi fikih itu Pak fleksibel, dia enggak stagnan. Karena fikih itu akan terus diperbaharui dengan
dengan ditemukannya kasus-kasus yang baru, ya. Itu fikih. Tapi kalau akidah nggak bisa diperbaharui, itu sudah tetap itu. Sekarang fikih berkembang. Kita dari dulu nggak tahu masalah Bitcoin, ada muncul lagi masalah baru BPJS. Itu fikih yang bisa jawab. Fikih itu fleksibel. Jadi ada kasus-kasus baru yang kadang-kadang diijma'kan oleh para ulama. Nah, seperti kasus bayi tabung, bagaimana hukumnya? Boleh enggak menabung bayi? Itu permasalahan fikih. Baik, itu sekedar kita tahu bahwa begitulah keadaan syariat kita. Demikian kita bertemu kembali insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.